Uhayyukum tahiyatal islamiyah, tahiyatal mubarakah, tahiyat ahlil jinan, wa tahiyata bihas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadratil Mukarram wal Muazzam, Dewan Juri yang saya ta'zimi, panitia dai yang saya kasihi, dan peserta dai yang saya hormati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Di taman ada melati, di sawah ada belalang. Perkenalkan, saya Milati, asalnya dari Tangerang. Al-awwal, tiada kata yang menggema di dalam dada seorang hamba yang mengharapkan keriduan Allah Ta'ala, yang dihiasi dengan bintang-bintang keimanan, permata ketakwaan yang sangat mahal, mutiara ketaatan yang paling berharga. Selagi tupai masih menggigit kelapa, selagi ombak belum terpisahkan dari lautnya, dan selagi duri masih menempel di tangkai bunga mawar, marilah kita merenung kepada Zat yang Maha Agung, memuji kepada Zat yang Maha Tinggi, bersyukur dan bertafakur kepada Zat yang Maha Ghafur, berfikir dan berzikir kepada Zat yang Maha Qadir, yakni Allah Azza wa Jalla. Asani, solawat berbingkiskan salam, mari kita siap kirimkan kepada sosok termulia anti durhaka, pemimpin tertinggi anti korupsi, pendobrak kebatilan, pemusnah kebiadaban. Siapa beliau? Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, from the darkness to the lightness, dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang menderang, dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, dari zamannya naik mobil, dari zamannya naik onta sampai zamannya naik mobil Toyota, dari zamannya Siti Robiatul Adawiyah sampai alhamdulillah ada Siti Milati Hanafiyah. Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan yang indah ini izinkan saya untuk menyampaikan tausiah yang bertema dahsyatnya syafaat dan solawat. Sahabat muslimin wal muslimat pengharap syafaat rahimakumullah, setiap individu baik perempuan ataupun lelaki, tua ataupun muda, pasti membutuhkan pertolongan kelak di akhirat agar bisa selamat dari siksa yang berat, yaitu dengan mendapatkan syafaat. Lalu siapakah yang akan memberi syafaat nanti di yaumil kiamat? Dan siapakah yang akan mendapatkan syafaat? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang insya Allah akan menjadi dongeng kita kali ini. Dongeng di sini bukan dongeng yang sebelum tidur, tapi dongeng di sini adalah dorongan ngeng. Ngeng kemana?
ngeng kepada ketaatan, dengan harapan kita sebagai umat Nabi Muhammad agar bisa mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadratul kiram, sahabat muslimin wal muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok termulia, sosok teristimewa, sosok terhebat sejagat raya, Abdul Makhlukat wa Abdul Mawjudat, sahibu syafaat. Beliaulah harapan terbesar di yaumil kiamat, karena beliau pernah bersabda, Ana sayyidun nasi yaumal kiamat. Saya adalah pemimpin nanti di yaumal kiamat. Saya adalah pemimpin seluruh manusia di hari kiamat. Karena Rasulullah telah diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam lantunan indahnya Surah Al-Baqarah ayat 225 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man dalladzi yasfa'u illa biidnihi. Tidak ada satu orang pun yang dapat memberi syafaat illa biidnihi, kecuali dengan izin Allah. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad harus merasa bersyukur. Telah diperkuat lagi oleh sabda Nabi, Ana awalu syafi'in wa musyafa'in. Saya adalah orang pertama yang memberi syafaat dan yang diterima syafaatnya. Masya Allah. Lalu, siapakah yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamat? Apakah Pak Presiden? Bukan. Apakah Pak Bupati? No. Ataukah Pak RT? Lah, orang yang akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat ialah orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Salah satu sunnah Nabi yaitu perbanyak baca sholawat. Jadi tidak dilihat dari kedudukan atau jabatannya. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadisnya yang termaktub dalam kitab Duratun Nasihin, kata Nabi, Man ahabba sunnati, barang siapa yang mencintai sunnahku, fakot ahabbani, maka dia benar telah mencintaiku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku, maka akan bersamaku di surga. Sahabat online kalau ditanya mau masuk surga, pasti jawabnya mau. Kalau ditanya cinta sama Nabi, pasti jawabnya cinta. Apa buktinya? Apalah arti cinta tanpa ada pembuktian? Betul, ya, betul. Jadi salah satu bukti cinta kita kepada Rasul yaitu perbanyak baca sholawat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah merealisasikan dalam firman-Nya surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, kata Allah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, wahai para umat Nabi Muhammad, bersolawatlah kamu sekalian dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Tuh, udah jelas dari ayat tersebut juga bahwasannya Allah dan para malaikatnya aja bersolawat kepada Nabi. Lalu mengapa kita sebagai umat Nabi Muhammad masih merasa enggan untuk membaca solawat? Terlebih anak-anak zaman now ini, anak zaman sekarang ini lebih menyukai membaca hal yang bersifat duniawi saja, tanpa peduli sebenarnya kita ini umat siapa. Nah, khususnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, perbanyaklah baca sholawat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu yang menjadi pertanyaan, Rasulullah itu jelaskan merupakan Habibullah atau kekasih Allah. Tentunya rahmat dan keselamatan telah dijamin oleh Allah. Rasulullah memiliki limpahan rahmat yang sangat luar biasa dan tak terkirakan. Mengapa masih membutuhkan dari doa daripada umatnya?
sebuah pertanyaan yang mungkin masih terngiang di benak pikiran kita. Karena semakin banyak kita membaca sholawat, maka kadar kecintaan kita semakin besar. Berlaku juga sebaliknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Zayyin nafsaka bitta'ati wala tuzayyin nafsaka bil ma'siyati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.